Terima kasih sudah mampir di channel Andri ADJ. Sebelum atau sesudah mendengar kisah ini, silahkan bantu subscribe dulu, like, and comment, dan silahkan Anda simak sampai habis, jangan skip, karena cerita ini sangat bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan. Perjalanan Siliwangi. Di atas telah disinggung, bahwa Siliwangi ibarat angin, bagai kilat dan penuh petualangan. Beliau senantiasa berpetualang dari satu tempat ke daerah lainnya dan selalu meninggalkan jejak batu bertulis, atau batu berbentuk lingga, atau berbentuk yoni, dan juga gua. Peninggalan-peninggalan itu selalu berdekatan dengan sungai dan pegunungan, karena dari alam itulah selalu diharapkan dapat mendukung ekosistemnya. Karena selain daging hasil buruan, ikan juga kesukaannya. Alasan itulah kehidupan mereka senantiasa dekat dan selalu menyatu dengan alam. Selain itu pula, gua dan gunung menjadi tempat pilihannya, karena gua ideal untuk dijadikan tempat tinggal dengan alasan aman dari gangguan binatang buas. Perjalanan awal Siliwangi bukan hanya terdesak oleh kebutuhan hidup saja, tetapi juga mengemban misi tertentu yang dirahasiakan oleh penciptanya. Tempat kerajaan Pajajaran di Bogor tidak memiliki tempat yang permanen sebagai pusat kegiatan maupun untuk bernaung sebagai tempat bercengkrama layaknya masyarakat sekarang. Nama Bogor waktu itu bernama Saka Bumi, yang artinya tempat Saka Domas, Aji Saka, Gendeng Kalapitu dan lain-lain yang menjadi tokoh kerajaan Pajajaran. Sedang nama kerajaan Pajajaran hanya untuk kiasan menjajarkan anak keturunan yang sudah terjadi menyebar dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karena itu, sebelum mereka mempunyai anak keturunan dan belum menyebar, tidak ada nama Pajajaran. Setelah mereka melakukan perjalanan jauh menyebar anak keturunan barulah muncul nama Pajajaran. Sebagai dasar perimbangan tempat bebatuan di Cibeduk, Raden diberi nama Hang Tua Pajajaran yang artinya tempat para leluhur Pajajaran. Hang Tua lainnya diawali dari Gunung Munara. Oleh karena itu, marilah coba diurai perjalanan Siliwangi dari satu tempat ke tempat lainnya. A. Gunung Munara, Rumpin, Bogor. Gunung Munara Rumpin merupakan tempat pertama yang mereka huni. Di sanalah awal kehidupan masyarakat yang menurunkan keturunan kelak bernama Siliwangi. Walau pegunungan itu tidak terlalu tinggi, namun rupanya tanah tersebut menjanjikan kehidupan bagi mereka. Entah berapa lama menetap di Gunung Munara, namun Munara masih nampak angkuh dan meninggalkan bebatuan besar. Gunung tersebut, sampai kini setia dijaga dan dipelihara oleh Eyang Nataboga. Nama Gunung Munara merupakan telahan masyarakat Sunda karena bentuk batu yang menjulang tinggi nampak bagai menara munara, bahasa Sunda, masjid. Sehingga sekilas nampak dari kejauhan seperti menara masjid. Ketika keluarga Siliwangi menghuni Gunung Munara, seorang perempuan melahirkan bayi yang bernama Sri Dewi Ciptarasa, dan kelak menjadi istri Sisik Agung Telaga Bodas Siliwangi Rama Agung Dalem atau Purwakali atau Sangiang Windu Agung. Perkawinan tersebut melahirkan Sri Nuhun Darniskala Watu Sri Baduga Maharaja Mulawaman. Sri Nuhun Darniskala Watu Sri Baduga Maharaja Mulawarman mempunyai garwa yaitu, Mbah Buyut Haji Wali Sakti Mangkurat Jagat, Nulinggi, di Lemah Duhur Pajajaran Bogor, Saripohaci Bogor. Dari Saripohaci mempunyai putra Dalem Sunan Ambu. Dalem Sunan Ambu mempunyai putra terakhir yaitu Pusparaja Siliwangi Taruma Sutapakuwon Pajajaran. Masih Mbah Buyut Haji Wali Sakti Mangkurat Jagat Sapu Jagat, Nukalik, di Gunung Halimun mempunyai putra Sangiang Singa Perbangsa atau Atok Larang atau Bolekak Larang. Atok Larang atau Bolekak Larang mempunyai putra Ratu Dayang Sumbi. Ratu Dayang Sumbi mempunyai putra Joko Lalangon atau Sang Kuryang, Joko Bandung Bandojaya Cahaya. Agar rangkaian keturunan ini lebih jelas, maka perlu diuraikan pula ketika di Gunung Halimun walaupun terkesan penulisan ini melompat-lompat. Tetapi dianggap perlu disinggung terlebih dahulu sewaktu Sapu Jagat di Gunung Halimun. Nirwana Sangiang Domas Siliwangi Wardananingsih mengkisahkan tentang keturunan Prabu Siliwangi dan kerajaan Pajajaran yang memiliki putra yaitu Lingga Manik, Lingga Sana, Lingga Limba, Lingga Manik Wulung, Sangiang Bandung, Sangiang Putih Purbawayang, Sangiang Singa Perbangsa. Lingga Dewa Agung Pucuk Manik Maya adalah Sangiang Siliwangi Wardananingsih. Murtapa di Gunung Cakra Domas atau Mandalawangi situ Sangiang Tunggal adalah Pajajaran. Sangiang Putih Purbawayang mempunyai putra Sangiang Domas Siliwangi atau Hayam Wuruk. Hayam Wuruk mempunyai putra Sangiang Weda yang menjadi Raja Galuh.
Sangiang Weda mempunyai putra yang menjadi raja di Palimanan. Dari istri lain Hayam Wuruk atau Sangiang Domas Siliwangi, mempunyai putra Patih Gajah Mada atau Patih Joyo Merkolo. B. Gunung Kapur Ciampea, Bogor. Selanjutnya, saat keluarga kecil itu berada di Gunung Kapur Ciampea mereka membuat peninggalan berupa arca. Arca yang dibuat itu dikenal, patung 5, 4, 3, 2 dan 1. Seiring kebudayaan dan keterampilan orang dulu yang belum maju, maka patung yang dibuat pun tidak sebagus dan sehalus tangan-tangan yang terampil. Patung atau arca yang terdapat di Ciampea masih terkesan asal-asalan dan tidak sebagus yang ada di daerah-daerah lainnya. Konon bentuk patung yang dibuat merupakan wujud peringatan atau pesan bahwa di tempat tersebut pernah ditempati atau dihuni kelompok masyarakat Siliwangi. Patung adalah lambang atau pertanda untuk menunjukkan bahwa di sana telah hidup dan ada kehidupan sejak zaman purbakala, atau semacam monumen tentang adanya manusia terdahulu. Adapun yang dapat diketahui dari patung-patung batu atau arca tersebut masing-masing memiliki nama sebagai identitasnya, yaitu Sangiang Cupu Manik, Sangiang Dewa Braja, Sangiang Mustika Dewa Domas, Sangiang Agung Dewa Suci. Tidak mustahil menamai patung atau arca-arca tersebut yang sebenarnya merupakan anak keturunan dari Sri Nuhun dan Niskala Watu Sri Baduga Maharaja Mulawarman. Namun sayang, ternyata di daerah yang dianggap cikal bakal pengungkapan sejarah tersebut, kini batu berupa patung atau arca sudah tidak nampak lagi. Konon pada tahun 1974, patung-patung tersebut telah berpindah tempat. Bahkan sekarang sebanyak 3 arca telah berada dalam kotak peti dalam kondisi pecahan batu kapur di Pasir Angin Lewiliang. Padahal dengan berpindahnya tempat bertengger patung arca, berarti jejak sejarah telah berubah. Bahkan mungkin untuk generasi mendatang akan lebih sulit melacaknya. Kapan, bagaimana dan di mana titik tolak awal sejarah jati diri Pajajaran maupun nenek moyangnya. Dari Gunung Kapur itulah, mulai adanya perkembangan budaya masyarakat dan jumlah anggota keluarganya bertambah. Selanjutnya gunung itu pun ditinggalkan. Namun sebelum beranjak migrasi ke tempat lain, mereka sempat mengabadikan pula dengan suatu monumen. C. Lemah Duhur Batu Tulis. Sewaktu Pancawala setelah menyandang Siliwangi berada di Batu Tulis, Sri Dewi Ciptarasa meninggal dunia. Pada masa itu, kebudayaan yang berkembang masih menganut agama Hindu. Oleh karena itu sebagai penganut Hindu, setiap yang meninggal melalui proses perabuan. Mayat Sangiang Sri Dewi Ciptarasa pun dibakar. Abu mayatnya dikuburkan di sebelah prasasti Batu Tulis bersama 8 makam lainnya. Prasasti Batu Tulis. Di sebelah makam itu, terdapat pula makam perabuan kerabatnya yang bernama Sangiang Loro Agung. Sedang tempat pembakaran mayat, tepatnya pada rumah yang pernah menjadi tempat tinggal penduduk yang bernama Haji Aming, Jalan Batu Tulis. Di sebelah utara Batu Tulis terdapat Batu Panjang merupakan tempat kesukaan Sangiang Lodaya Sakti bersemedi. Disitulah Sangiang Lodaya Sakti digembleng sebelum melakukan petualangan ke Sancang Pamengpek Garut Selatan. Di sebelah selatan Batu Bertulis, terdapat patung arca Sisik Agung Telaga Bodas Siliwangi Rama Agung Dalem atau Purwakali atau Sangiang Windu Agung. Di seberangnya, terdapat petilasan keramat Mbah Dalem yang memiliki nama Eyang Mbah Buyut Haji Wali Sakti Mangkurat Jagat Nulinggi di Pajajaran Bogor, Lemah Duhur Saripohaci Bogor. Leluhur tersebut, mempunyai buyut Kidang Pananjung Mbah Dalem Kedung Badak. Kidang Pananjung sendiri mempunyai anak cucu keturunan, dan banyak menyebar di sekitar Kedung Badak, Kebon Pedes dan ke arah Sukaraja Bogor. Sedangkan Cipaku, Bogor sebelumnya bernama Blubur yang meliputi Cipaku sampai batas wilayah Ciawi dan Cijeruk, Bogor. Sedangkan Kebun Raja atau sekarang terkenal bernama Kebun Raya, dahulu merupakan kawasan Sangiang Domas Cipatahunan. Khususnya nama Blubur atau Cipaku, ketika pengembaraan ke Purwokerto, tokoh dari Blubur menggunakan samaran Banyak Blubur. Di Batu Tulis ini pun Siliwangi membangun tata kehidupan, sedang keluarga di Ciampea tetap melanjutkan hidup bermasyarakat. Di Lemah Duhur, Batu Tulis, Siliwangi yang sebelumnya bernama Pancawala, mendapat gelar pula Sri Nuhun Darniskala Watu Sri Baduga Maharaja Mulawarman. Beliau terus meningkatkan nalarnya, ilmu pangaweruhnya dituangkan dalam tulisan pada batu, sehingga terwujud batu bertulis huruf lingga. Hal itu dilakukan, seolah amanat untuk dikenang jejak Siliwangi dan keluarganya,
serta yang terpenting menjadi peringatan bahwa beliau telah mendiami daerah itu. Mereka membuat pada talai yaitu batu jejak kaki gajah dan kaki ayam. Hal ini mengingatkan kita tentang kaki gajah sebagai simbol Gajah Mada dan kaki ayam adalah Hayam Wuruk. Namun sayang, batu tersebut telah lenyap di lokasinya yang kebetulan berada di tepi sungai. Padahal batu itu dapat menjadi rujukan suatu bukti adanya nama Gajah Mada maupun Hayam Wuruk dari Pajajaran yang kelak menguasai Pulau Sunda di sebelah timur. Berpindah-pindah Siliwangi lakukan seperti mudah sekali, karena beliau dalam perjalanannya selalu mengandalkan mukjizat Saevi Angin. Konon menurut orang tua dulu, tiap daerah yang telah Siliwangi singgahi selalu meninggalkan batu pengapungan. Sebab batu tersebut sebagai landasan refleksi ilmu Saevinya. Di Bogor pun ada, hanya saat penulis menelusuri batu tersebut telah lenyap dari tempatnya. Batu lain yang masih tersisa bekas pertapaan Siliwangi, yaitu batu putih yang terletak di Sungai Cisadane dan di Curug Bengkung sekitar Rancamaya, Bogor. Serta diyakini, Siliwangi, murka, di Sukawayana sebelum Ngabubat di Banjarmasin, Kalimantan. Sedangkan bebatuan lainnya yang masih tersisa, terdapat di Cibeduk Raden Pasir Angin. Di sana masih nampak bebatuan besar dan masih kokoh berserakan, serta mempunyai sebutan antara lain, batu kedok, batu gedongan, batu lalai, batu kasur, batu karut dan lain-lain. Khususnya batu kedok memiliki nama, Dewa Prabu Agung Sri Baduga Maharaja. Malah di sekitar makam Mbah Guru Megamendung, batu lingga setinggi 150 cm telah hilang oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Sangat disayangkan. Dalam perjalanannya, Siliwangi selalu berpindah tempat dengan dalih untuk memperbanyak anak keturunan, serta dari satu tempat ke tempat lainnya selalu menggunakan nama tokoh yang berbeda. Kenapa demikian? Mungkin jika satu nama saja akan menjadi kultus individu, dan akan selalu dicari keturunannya. Oleh karena itu, ia senantiasa setelah menganggap cukup memberi keturunan, beliau terus menghilang ngahiang murka pindah tempat atau kadang seperti layaknya orang meninggal dunia. Namun sebelum hijrah dari Bogor, Nyi Sri Dewi Pohaci, dalam Sunan Ambu, menurunkan pula seorang putra yaitu Sang Hyang Pusparaja Siliwangi Taruma Sutapakuwon Pajajaran. Itulah jejak Siliwangi di Lemah Duhur, Batu Tulis, dan Batu Tulis sendiri memiliki sebutan gelar, Saiful Haq Bil Goib, yang berarti, pedang kebenaran dari yang tidak nampak, sebagai kiasan yang maksudnya, ilmu dari leluhur Batu Tulis setajam pedang. Namun keturunannya hanya dapat mengenang, Cihaliwung Nunjang Kakidul, Cisadane Nunjang Kakaler, Panggi Cikalimusana. Siapapun dan pusaka apapun yang melintas Cikalimusana akan, laas temetu, tidak akan ampuh. Begitulah dahulu kala, dan Cikalimusana sekarang jarang dikenang, padahal tak jauh dengan Batu Tulis. D. Kutamaneh Kutawesi, Cikembar dan sekitarnya. Setelah lama di Batu Tulis Bogor, akhirnya Siliwangi merambah Sukabumi. Pertama disinggahi, gua yang diberi nama Kutamaneh dan Kutawesi yang terletak di kaki Gunung Guruh. Bahkan di Sukabumi ini banyak daerah yang suka digunakan beliau untuk kepentingan berumah tangga seperti di Sukawayana, Cengkuk, Cikakak Gunung Halimun, Gunung Bentang, Gunung Beser, Gunung Batu Cupu, Sunda. Khususnya Gunung Cupu, disebutkan dalam bahasa Arab, Likuli Amrin Hidayati, yang berarti setiap perintah pasti ada petunjuk. Dari sinilah bersemayam keturunan Siliwangi, Eyang Surya Kate, Eyang Surya Kemasan dan Eyang Kuncung Putih. Bagi anak keturunannya, apabila hendak bersilaturahmi khusus malam hari pada tanggal 14 Syafar. Ketiga tokoh tersebut, juga telah menyandang gelar Siliwangi atas restu leluhurnya. Menurut informasi orang tua, Eyang Surya Kate adalah petualang sejati. Pengembaraannya sampai ke wilayah Tiongkok, Jepang, Saigon, Vietnam dan Muangthai serta ke Batu Merah, Australia. Mungkin saking terkesannya dengan Saigon, beliau memberi nama, Kota Kolbu, dan bagi Batu Merah Australia, Kut Alam. Sehingga kemungkinan, suku aborigin merupakan keturunannya. Sedangkan petualangan keluar Nusantara lainnya, yaitu ke Malaysia. Di sana terdapat petilasan pertapaan Eyang Surya Kate, di sekitar danau kecil. Adiknya Eyang Surya Kate, yaitu Eyang Surya Kemasan tetap bertahan tinggal di Indonesia. Tentang pengembaraan Eyang Surya Kate,
sekitar tahun-tahun 1945 sampai tahun 1946 ketika Jepang menguasai daerah Cikembar, serombongan bangsa Jepang mencari nama Gunung Kate. Ternyata yang bangsa Jepang adalah Gunung Batu Cupu. Konon menurut bangsa yang menyembah matahari tersebut, mereka sambil menelusuri asal-muasal tempat nenek moyangnya. Mungkin itulah salah satu bukti keturunan dari Eyang Surya Kate. Namun seperti kebiasaan kakek buyutnya, Eyang Kuncung Putih pun selalu berganti nama baru sesuai dengan tempat tinggalnya yang baru pula. Eyang Kuncung Putih ketika di Sukawayana beliau disebut Begawan Sukawayana, di Gunung Halimun bernama Eyang Gentar Alam Eyang Gentar Bumi bahkan diyakini pula dengan sebutan Syekh Haji Kodratullah. Ketika di Gunung Beser dan Gunung Hejo, Siliwangi meneruskan bekas Eyang Surya Kencana. Dan namanya di gunung itu Mbah Kusumah. Di Cikembar juga terdapat nama Prabu Pusparaja dan Prabu Sungging Prabangsa serta Ibu Ratu Sri Gencai. Ibu Ratu Sri Gencai adalah saudara kembaran Ibu Ratu Dewi Sri Nyi Roro Kidul, yang satu di daratan dan yang lainnya penguasa lautan. Ibu Ratu Dewi Sri Nyi Roro Kidul memiliki doa, Kolbu Adam Bil Hawa, Bil Baitullah Wal Madinah. Sejatinya Ibu Ratu itu penguasa seluruh lautan di dunia. Sedangkan Prabu Sungging Prabangsa di Cikembar juga dikenal Bolekak Larang. Jika di Ciamis, bernama Atok Larang. Khususnya masyarakat di Cihaurbeti Ciamis tidak boleh pamali, bahasa Sunda menyebut Batok seolah-olah menyebut leluhurnya tanpa awalan penghormatan. Sedangkan di Cikembar terdapat kebiasaan aneh yang berhubungan dengan situasi negara, jika negara dalam keadaan kacau tidak menentu, maka penduduk akan menjumpai babi yang berlari-lari ke tengah hunian penduduk tetapi tak lama kemudian babi itu akan hilang dan dinamai, babi hiang. Selain itu pula terdapat pohon beringin rengkas tumbang. Kadang pohon itu reba layaknya tumbang, tetapi kemudian akan berdiri kembali sebagaimana berdiri semula. Dan konon di sanalah tempat bersemayam Dewa Angkara. Namun entah sekarang masih ada atau tidak, karena pohon itu tumbuh di tengah markas TNI sekarang. Sebelum menjadi markas TNI, pada zaman kolonial di sana menghampar perkebunan kopi dan untuk mengawasi perkebunan itu, Belanda membuat lapangan terbang. Nama Kutamane maupun Kutawesi, mengingatkan kita dengan nama Kuta Tandingan atau Kuta Kelambu di Karawang. Nama kuta itu pun merupakan tempat yang pernah disinggahi oleh Siliwangi. Di samping itu juga yang menjadi lokasi kesukaan Siliwangi yaitu di Gua Rampo, Gua Siluman di Cidolok Jampang Tengah maupun di Gunung Walat. Gunung Halimun Cikakak dan Cengkuk. Di Gunung Halimun ini terdapat batu bersusun undak yang merupakan tapak tilas kebudayaan zaman Siliwangi. Gunung Halimun yang memiliki ketinggian antara 500–2000 meter dari permukaan laut ini, terdapat batu-batu punden berundak sebagai tempat untuk menyelenggarakan musyawarah sekaligus lokasi pemujaan terhadap Sang Hyang Widi. Suasana Gunung Halimun yang lebat dengan pepohonan serta udara yang dingin, menjadikan nyaman bagi nenek moyang menetap di sana. Kondisi hutan yang mendukung dari segi kondisi, maupun bahan makanan yang cukup, menjadikan garwa Siliwangi, yaitu Dewi Sri Ratu Panutup melahirkan 49 keturunan yang menyebar ke berbagai tempat. Perempuan idaman Siliwangi tersebut, masih adik kandung Ibu Dewi Sri Gencai maupun Ibu Dewi Sri Nyi Roro Kidul. Menjadi kesan tersendiri, bahwa di Cikakak maupun Cengkuk masih terdapat artifak punden berundak dan tugu. Hanya sayang, gua yang terdapat patung arca telah lenyap terkubur longsoran tanah subur Gunung Halimun. Padahal merupakan bukti sejarah yang penting dilestarikan. Cangkuang. Di Leles Garut ini, Siliwangi mulai membuat candi pertama dan diberi nama, Nilawarna, atau Ki Agem Balangantrang. Sebenarnya candi di sini terdapat 4 buah, namun entah mengapa pada zaman Belanda kondisinya hancur dan sekarang yang tersisa cuma 1 candi. Itu pun upaya renovasi dari pihak pemerintah pada tahun 1976 dan sungguh membanggakan. Adanya batu bersusun ini, menunjukkan bahwa kebudayaan Siliwangi beserta keluarganya sudah agak maju. Candi, adalah bebatuan yang disusun rapi dibuat untuk tempat semedi. Dahulu nama Leles, lebih dikenal dengan nama, Kalingga, dan di sini keluarga Siliwangi makin berkembang dan bertambah banyak. Alasan lain, di antara keturunan mereka banyak yang saling mengadakan perkawinan antar saudara. Perkawinan antara saudara tersebut tidak bersifat monogami,
tetapi malah poligami serta ditentukan karena kekuatan seseorang. Tapi mungkin juga poliandri. Sebab siapa yang dianggap jago maka dia berhak mengawini pasangan mana saja dan berapa saja yang disukai. Mungkin begitulah masa lalu karena belum adanya aturan tentang hukum perkawinan. Walaupun ketika itu ajaran atau kepercayaan mereka telah mengarah ke aturan agama Hindu, tetapi keperkasaanlah yang berkuasa menentukan pilihan sesuai seleranya. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak tertib menghasilkan makin bertambahnya anggota masyarakat. Tak terkecuali dari Kalingga pun merambah ke wilayah Galuh dan ke Gunung Putang. Bagi mereka, Galuh atau Karang Kamulian maupun Kawali, bukan batasan luar daerah. Karena, zaman itu belum adanya batas wilayah atau struktur daerah. Hanya siapa yang berkuasa, dialah segala-galanya. Begitulah dahulu kala dengan sebutan zaman kegelapan. Khususnya di Gunung Putang terdapat batu yang suka dijadikan oleh Siliwangi sebagai tempat semedi yaitu di Batu Kebek dan Batu Kasur dan Batu Ceper yang terdapat di puncak gunung itu. Selain candi, di Kalingga ini pun terdapat petilasan makam para tokoh, namun urutan nama, kekasih, di sini seolah hidup setelah kedatangan agama Islam, diantaranya seperti Mama Kanjeng Sunan Pangadegan, Mama Kanjeng Sunan Sembah Arif Muhammad, Mama Eyang Prabu Santosa, Singa Perbangsa. Sebenarnya jika dikaji lebih mendalam, budaya batu-batu yang disusun membentuk candi, dibuat sebelum adanya agama Islam sehingga menjadi tanda tanya besar kenapa nama-nama di atas terkesan nama Islam, seperti sebutan Mama Kanjeng Sunan. G. Galuh Karang Kamulian maupun Kawali. Di Galuh keluarga Siliwangi makin berkembang menempati pelosok Ciamis. Cara bermasyarakatnya lebih dinamis, sehingga bermunculan berbagai permainan atau kamonesan, maupun kerajinan masyarakatnya. Dari hasil kerajinan keturunannya, muncul kampung yang dinamai Raja Polah. Nama tersebut karena adanya tokoh yang kreatif. Di kawasan Kawali khususnya banyak meninggalkan artifak berupa batu bertulis, batu kaca, dan batu lainnya yang menandakan bahwa di sini telah ada kehidupan tempo dulu. Dan di Kawali pula Siliwangi telah mengukir tulisan pada batu yang menunjukkan angka 1 dan 7. Kemudian ada pula garis berkotak 4 dan 5 serta terdapat tapak jari tangan. Konon tapak tangan tersebut menunjukkan disitulah Sang Hyang Tapak berada. Mengenai angka, orang tua meyakini bahwa angka-angka tersebut ternyata memiliki makna tertentu sesuai dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia. Sebab hal itu dihubungkan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, maka bermakna tanggal 17 Agustus 45 dan angka 5 merupakan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Sedangkan di Gunung Sawala, menjadi basis leluhur yang dihuni keturunan dari Ciyung Wanara maupun dari putra Dewa Resi atau Ki Ajar Padang atau Eyang Kalawangsa atau Atok Larang atau Batok Larang. Terdapat keunikan dengan nama Batok Larang, sebab bagi keturunannya tidak boleh pamali, bahasa Sunda, menyebut batok, sekalipun itu batok kelapa sebenarnya. Tetapi konsonan, tok, seolah-olah menyebut leluhurnya tanpa awalan penghormatan. Dan juga sejak dulu yang menjadi larangan penduduk di sini, khususnya yang perempuan tidak boleh memelihara rambut panjang. Konon jika terdapat keturunan yang berambut panjang apalagi berparas cantik, maka akan kena sumpah serapah leluhurnya. Itulah Galuh yang artinya asal mula. Sang Hyang Bolekak Larang atau Atok Larang di sini mempunyai anak yaitu Dayang Sumbi, Ki Balangan Terang dan Dyah Pitaloka. Cerita Dayang Sumbi mengingatkan kita pada zaman Sangkuriang, dan Ki Balangan Terang pada babat Ciyung Wanara. Sedang Dyah Pitaloka sebagai cucu Siliwangi, tersirat dalam Perang Bubat. Dari Dayang Sumbi melahirkan Joko Lalangon dan Joko Bandung Bandojaya. Joko Lalangon yang menjadi tokoh dalam cerita Sangkuriang, sedangkan adiknya Joko Bandung Bandojaya menghilang bagai cahaya. Majeti. Di samping Galuh, Siliwangi juga membuka lahan di suatu tempat yang berawal yaitu di Pulau Majeti. Sedangkan masyarakat di sekitar memberi nama Rawa Onom, Onom artinya dedemit, bahasa Sunda. Dinamakan pulau, karena di sekeliling pegunungannya terdapat genangan air payau. Sedangkan nama Onom, karena terkenal banyak dedemit hantu yang pernah mereka temui. Padahal di lokasi ini terdapat tokoh-tokoh yang kelak bernama Aji Saka, Dewata Cengkar, Ratu Rengganis, Ratu Gandawati, Sri Begel, Sri Budegel, Sawung Galing, Sulaiman Kuning, Eyang Mentereng, Tubagus Tomal. Nama-nama tersebut bukan nama pituin,
atau nama asli melainkan nama telahan karena tempat atau nama sifat, laku lampah dan tingkah yang unik. Seperti Eyang Mentereng, beliau menyukai hal-hal yang bersifat menonjol dalam berpakaian sehingga terlihat mentereng. Kemudian Tubagus Tomal, ia malah senang berdandan diri. Khususnya nama Aji Saka, adalah cicit Siliwangi dan beliau bergelar Siliwangi. Aji Saka yang diberi gelar Siliwangi diawali di daerah Tomo, Kadipaten. Tempat itu bernama Marongge berada di kawasan Gunung Congkrang atau Gunung Parang, Sumedang. Aji Saka memiliki adik yang menjadi kepala suku, raja yang berkuasa di daerah Boko, Kedu. Namun sayang bekas petilasan yang berupa candi masih berserakan bebatuannya, sehingga terkesan belum selesai dibangun. Dan konon menurut penuturan orang tua dulu, Candi Boko sebenarnya menyambung dengan Candi Prambanan, Candi Sewu maupun Candi Loro Jongrang. Pajajar dan Cipaku. Perkembangan di Ciamis semakin pesat menyebar ke arah Cipaku dan Pajajar Majalengka yang berbatasan dengan Cirebon. Di sana mereka mendirikan perkampungan yang dijadikan tempat menetap sang pemimpin dari keluarga Siliwangi. Di Pajajar maupun di Cipaku ini juga semakin bertambah anak dan keturunan Siliwangi, karena perkawinan antar keluarga dari wilayah lain maupun keluarga yang ada di sana. Kehidupan yang telah mulai merebak, bertambah menjadi daerah pendudukan yang ramai. Tokoh yang terkenal di Cipaku terdapat nama-nama seperti Ki Buyut Sawala, Ibu Siti Aisyah, Ibu Syekh Ambu, Eyang Kencur Putih, Eyang Pangeran Kumis, Eyang Mama Kalijaya dan Ibu Ratu Bungsu. Di Cipaku Majalengka ini pun, lagi-lagi terdapat nama yang terkesan sudah zaman Islam seperti Ibu Siti Aisyah, Ibu Syekh Ambu dan Mama Kalijaya. Mengapa demikian? Gunung Padang. Gunung Padang Ciwidey, terdapat batu lenit batunya besar, dan batu lingga, batu totonde, banyak dijadikan tempat pertapaan Siliwangi. Sifatnya yang jujur, arif bijaksana dan senang memberikan ajaran tentang kehidupan. Anak didiknya menyebut Sang Hyang Premana atau sebutan Ki Ajar Padang. Sebelum bermukim di Gunung Padang, beliau memilih hidup di Gunung Patuha. Dalam perkawinannya, melahirkan 7 orang putri. Salah satu putrinya, dinikahi Sang Hyang Lingga Manik. Putri Ki Ajar Padang bersama menantunya ini, kemudian menempati kawasan Purwowiwitan, atau Purwokerto sekarang. Lingga Manik alias Batara Dewa memiliki anak yang bernama Putri Tawang Wulan. Nama Padang diambil dari nama gunung pertapanya, sebenarnya nama gunung tersebut dahulu bernama Gunung Rangga. Di Gunung Padang Sukabumi, di Kuta Tandingan, Kuta Kelambu Karawang, Gunung Padang Ciwidey, Gunung Padang sekitar Sidareja maupun di Gunung Padang Sumatera, disitulah Ki Ajar Padang melakukan semedi atau tapabrata. Beliau merupakan tokoh yang paling dihormati, namun enggan dijadikan pemimpin atau kepala suku tetapi selalu disertai penjelmaan Ki Gedeng Kalapitu. Gunung Slamet. Ketika pengembaraan Siliwangi berada di Baturaden Gunung Slamet Purwokerto, beliau bernama Siliwarni. Saudara-saudaranya bernama Banyak Kotro, Banyak Ngampar, Banyak Blubur, Batara Dewa, Sang Hyang Lingga Manik. Di Purwowiwitan atau Purwokerto sekarang, mereka pun menata kehidupannya. Tetapi Banyak Kotro mengembara ke arah timur Pulau Sunda, Banyak Ngampar ke daerah ujung Pandang, Makassar, Batara Dewa ke arah selatan atau ke Cilacap.